Bab 451. Setelah memastikan bahwa kondisi Suang Yin telah stabil dan ia akan pulih setelah beristirahat selama beberapa hari, Huan merasa rileks. Dia menekan keengganannya dan kembali ke suku setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Suang Yin. Dia telah menunda rombongan selama 2 hari karena masalah pribadinya. Karena Suang Yin baik-baik saja, mereka dapat berangkat lagi. Tidak lama setelah Huan pergi, para iblis menyerang perkemahan binatang. Kamp itu dikepung oleh pasukan musuh dan situasinya sangat kritis. Suang Yin menyeret tubuhnya yang sakit dan belum pulih dan memimpin pasukan ke medan perang. Tanpa peringatan, dia bertemu Sang Ye di medan perang. Sejak Sang Ye kembali ke dunia iblis, Suang Yin tidak pernah melihatnya lagi. Selama ini, dia hanya mengetahui sedikit informasi tentang Sang Ye dari Suang Yun dan Sueling. Dia tahu bahwa kekuatan Sang Ye telah meningkat pesat, dan dia sudah diakui sebagai panglima iblis berikutnya. Dia juga berharap akan bertemu dengannya di medan perang suatu hari nanti. Tetapi dia tidak menyangka hari itu akan datang secepat itu. Menghadapi mantan anggota keluarganya, Suang Yin tidak sanggup melawan. Ia tidak bisa membayangkan betapa sedihnya ibunya jika ia masih hidup dan tahu bahwa mereka telah bermusuhan. Suang Yin melangkah maju 2 langkah dan bertanya, "Ayah ketiga, apakah kamu ingat aku?" Anak-anak tersebut secara pribadi telah menentukan peringkat keempat ayah mereka. Mereka menyebut Bai Di sebagai ayah pertama mereka, Suang Yun sebagai ayah kedua mereka, dan Sang Ye sebagai ayah ketiga mereka. Sudah lama sejak alamat ini diangkat. Sekarang setelah dia meneriakkannya, rasa nostalgia di hati Suang Yin semakin dalam. Dia sungguh merindukan keluarga besar mereka yang bahagia saat itu. Di belakang Sang Ye ada 500 binatang iblis. Rambut panjang mereka sehitam tinta, membuat wajah mereka tampak semakin pucat dan dingin. Sang Ye menatap Suang Yin dengan dingin, bibirnya yang tipis setajam pisau. "Putri Suang Yin, aku diperintahkan untuk membawamu ke para iblis. Aku harap kau bisa bekerja sama." Suang Yin langsung mengerutkan kening. "Apakah kamu benar-benar tidak ingat apapun?" Sang Ye masih tanpa ekspresi. "Aku hanya perlu mengingat bahwa darah iblis mengalir di tubuhku dan ibuku dibunuh oleh kalian, para binatang buas. Itu sudah cukup. Bagaimana dengan ibuku?" Suang Yin tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tangannya. "Apakah kau juga melupakannya?" "Saya tidak mengenalnya." Jawaban ini langsung menghancurkan sisa harapan terakhir di hati Suang Yin. Dia melepaskan tinjunya, matanya yang hijau tua dipenuhi kekecewaan. "Apakah kamu datang ke sini hari ini untuk menangkapku?" Suang Yin tidak berkata apa-apa lagi. Dia berubah menjadi Silvery Frost White Wolf dan menundukkan tubuhnya, memperlihatkan taringnya yang tajam. "Jika kau ingin menangkapku, mari kita lihat apakah kau punya kemampuan." Sang Ye berubah menjadi ular piton hitam yang ditutupi pola iblis berwarna merah tua. Dia mengangkat tubuh ularnya yang besar dan menerkam Suang Yin. Pertempuran sudah di depan mata. Huan hendak mengikuti karavan itu keluar dari suku itu ketika dia melihat induk kanguru berlari dengan tergesa-gesa. "Kalian harus berangkat dalam 2 hari lagi." Si Fei bingung. Kenapa? Tentara ras iblis telah menyerbu perkemahan para binatang buas. Kedua belah pihak sedang bertempur, dan keadaan di daerah ini tidak damai. Sebaiknya kalian menunggu 2 hari sampai mereka selesai bertempur sebelum pergi. Kalau tidak, kalian akan terseret ke dalam perang. Ekspresi Huan berubah saat dia mendengar ini. Dia berkata kepada si Fei, "Aku akan keluar sebentar." Lalu, dia terbang menjauh. Jarak antara suku dan perkemahan itu tidak jauh. Dia mempercepat langkahnya dan segera melihat perkemahan itu. Setan-setan bersenjata lengkap mengepung perkemahan itu. Seluruh perkemahan telah dikepung. Di bawah pimpinan Putri Suang Yin, para prajurit binatang buas di perkemahan itu bertempur dengan sengit melawan pasukan iblis. Prajurit binatang dan iblis terjerat satu sama lain, dan suara pertempuran terdengar. Huan menunduk dan segera menemukan Suang Yin di antara kerumunan. Dia sedang bertarung dengan ular piton hitam. Ketika Huan melihat ular piton hitam, tatapannya tiba-tiba terhenti. "Ini Sang Ye. Mengapa dia ada di sini?" Pandangan Huan tanpa sadar mengikuti ular piton hitam itu.
Baru ketika leher Suang Yin digigit ular piton itu, Huan Huan tiba-tiba tersadar. Tanpa berpikir panjang, dia membungkuk dan menyerang ke bawah, tombak naga di tangannya menusuk. Merasakan bahaya mendekat, ular piton hitam segera melepaskan Suang Yin dan segera mundur. Suang Yin mengambil kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya, dan Huan Huan mendarat di sampingnya. Hatinya hancur ketika melihat luka gigitan di lehernya. Bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja, kata Suang Yin dengan susah payah, sambil menggelengkan kepalanya. Aku hanya sedikit pusing. Taring Sang Ye beracun, jadi kemungkinan besar Suang Yin juga keracunan. Huan Huan segera berkata, cepat dan sembunyi. Serahkan ini padaku. Begitu dia selesai berbicara, ular piton hitam itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Huan Huan. Huan Huan mengencangkan cengkeramannya pada tombak naga dan terbang ke arahnya. Mereka bertarung secara langsung. Ular piton hitam itu lebih besar dan tampak lebih kuat, tetapi setelah beberapa putaran, Sang Ye jelas merasa bahwa pihak lain jauh lebih kuat darinya. Dia dengan cepat ditekan oleh pihak lain dan tidak bisa melawan. Dia hanya bisa bertahan secara pasif. Pada akhirnya, Sang Ye bukan tandingan Huan Huan dan terlempar ke tanah. Huan Huan menusukkan tombak naganya ke tanah dan menatap dingin ke arah ular piton hitam itu. Sudah selesai. Kalau belum, aku akan melanjutkan denganmu. Sang Ye tahu bahwa dia tidak sebanding dengannya. Dia diam-diam bangkit dan berubah menjadi wujud manusia. Dia berpakaian. Ada luka di lengan dan bahunya akibat tombak naga. Dia tampak sedikit acak-acakan. Dia menatap Huan Huan tanpa ekspresi. Huan Huan menatapnya tanpa ekspresi. Jika kamu tidak ingin bertarung lagi, mari kita bicara. Sang Ye merasa tidak ada yang perlu dikatakannya padanya. Dia bertanya dengan dingin, siapa kamu? Mengapa kamu menolongnya? Saya harus menanyakan ini kepadamu. Apakah kamu ingat siapa dirimu? Sang Ye menatapnya dari atas ke bawah. Kamu dulu mengenalku. Ya, Sang Ye mengerti. Oh, aku sudah lupa segalanya. Dia mengatakannya dengan santai seolah dia tidak peduli dengan kehilangan ingatannya. Huan Huan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu tidak ingin mengingat masa lalu sama sekali? Saya tidak mau. Jawabannya yang lugas itu membuat Huan Huan tertegun sejenak, lalu dia merasa sangat kecewa. Kenapa? Aku monster yang lahir dari gabungan iblis dan binatang buas. Dengan kebencianmu terhadap ras iblis, kau pasti sangat membenciku. Waktu yang kuhabiskan bersama kalian, binatang buas, pasti bukan pengalaman yang menyenangkan. Kalau begitu, mengapa aku harus mengingat pengalaman itu? Lebih baik aku melupakan semua hal yang tidak menyenangkan itu. Jawabannya masuk akal. Setelah mendengarkannya, Huan Huan tidak bisa mengatakan apapun untuk membantahnya. Sang Ye berkata, para iblis dan binatang buas pada dasarnya adalah musuh. Kau dan aku juga musuh. Huan Huan melangkah maju perlahan dan bertanya dengan suara rendah, menurutmu, Big Goody adalah musuhmu? Apakah kamu benar-benar ingin membunuhnya tadi? Ya, begitu dia selesai berbicara, Huan Huan menamparnya. Terdengar suara renyah. Wajah Sang Ye ditampar ke samping. Semua orang yang hadir tercengang. Bahkan para iblis dan prajurit binatang yang sedang bertarung pun tercengang. Tak jauh dari situ, mata Suang Yin terbelalak saat dia menatap mereka berdua dengan tak percaya. Huan Huan berkata-kata demi kata, aku menamparmu atas nama Big Goody. Bab 452. Huan Huan bisa menoleransi sikap dingin Sang Ye, dan dia juga bisa menerima identitasnya sebagai iblis. Tetapi dia tidak akan pernah menoleransi jika dia menyakiti keluarganya. Itulah intinya. Sang Ye tertegun di tempat untuk waktu yang lama. Huan Huan menatapnya. Gunung batu itu adalah rumahmu. Tidak peduli seberapa jauh kau pergi atau berapa banyak kesalahan yang telah kau perbuat, kau dapat kembali kapan saja kau mau. Tapi kau tidak dapat menyakiti keluargamu. Sang Ye tidak mengatakan apapun. Bahkan jika kamu benar-benar tidak senang, kamu bisa langsung menyerang orang dewasa. Tapi Big Goody hanyalah seorang anak kecil. Kamu melihatnya tumbuh dewasa. Sang Ye menoleh dan menatap Suang Yin. Huan Huan berkata, kamu harus meminta maaf padanya.
Sang Ye mengalihkan pandangannya. Aku sudah melupakannya. Huan menatap wajahnya yang acuh tak acuh, dan hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Lebih baik kau berdoa agar kau tidak pernah mengingatnya. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Sang Ye masih berdiri di sana, memperhatikannya pergi. Binatang buas biasanya tidak menghadapi musuhnya dengan punggung mereka karena mereka dapat dengan mudah disergap. Namun, Sang Ye tidak ingin mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Dia masih memikirkan apa yang baru saja dikatakannya. Setelah mengambil beberapa langkah besar, sistem tiba-tiba mengingatkannya, "Anak bodoh, jangan hanya fokus memberinya pelajaran. Anakmu masih diracuni. Kamu harus menemukan penawarnya." Bisa ular Sang Ye hanya dapat didetoksifikasi dengan darahnya. Huan segera berhenti, berbalik, dan berjalan kembali. Melihat dia tiba-tiba berlari kembali, Sang Ye mengira dia akan memukulinya. Dia langsung bersikap defensif. "Apa yang kamu inginkan?" Huan mencengkeram lengannya, memeras beberapa tetes darah dari lukanya, lalu memegangnya dengan telapak tangannya. Setelah mendapatkan penawarnya, dia berbalik dan berjalan pergi, segera kembali ke Suang Yin. Huan berkata perlahan, "Minumlah ini." Suang Yin menjulurkan ujung lidahnya dan menyeruput darah di telapak tangan Huan. Setelah meminum darah ular, Suang Yin merasa pikirannya yang pusing segera sadar. Dia terlambat menyadari, darahnya adalah penawarnya. Huan membiarkan para prajurit binatang buas mendukung Suang Yin. "Cepatlah beristirahat. Tapi di sini, serahkan saja padaku. Selama aku di sini, tidak akan ada yang berani melangkah ke kamp ini." Huan berkata demikian dengan tenang, tetapi entah mengapa hal itu membuat Suang Yin merasa sangat aman. Suang Yin pun patuh kembali ke tendanya. Akibat tamparan Huan, pertarungan antara prajurit binatang dan iblis tiba-tiba terhenti. Mereka belum pulih dari keterkejutan mereka, dan mereka tidak tahu apakah mereka harus melanjutkan pertarungan. Suasana menjadi sangat canggung. Seekor iblis berjalan mendekati Sang Ye dan bertanya dengan hati-hati, "Tuan Sang Ye, apakah kita masih akan bertarung?" Sang Ye melirik Huan yang tidak jauh dari sana. Dia melihatnya berdiri di pintu masuk kamp seperti dewa pelindung. Kekuatannya yang dahsyat tidak dapat ditandingi. "Ayo pergi." Sang Ye menutupi luka tempat Huan memeras darah dan berbalik. "Kita tidak bisa mengalahkannya." Oh, binatang-binatang iblis itu segera membentuk formasi dan mengikuti di belakang Sang Ye. Para prajurit binatang mengikuti mereka dengan waspada hingga mereka berada jauh. Baru setelah itu para prajurit binatang bersiul untuk menandakan bahwa krisis telah berakhir. Suasana di kamp menjadi santai. Pertempuran berakhir di sana. Di dalam tenda, Suang Yin berbaring di atas selimut. Wajahnya sangat pucat. Huan mengangkat tirai dan masuk. "Bagaimana perasaanmu?" Suara Suang Yin lemah. "Aku baik-baik saja." Bisa ular di tubuhnya telah dinetralisir, tetapi lukanya kembali terbuka, menyebabkan putaran cedera menyakitkan lainnya. Huan melihat perban katun itu basah oleh darah. Ia segera membantu Suang Yin melepaskan perban dan mencuci lukanya dengan anggur buah. Ia mengoleskan kembali bubur buah kering itu dan dengan hati-hati membalutnya dengan perban baru. Gerakannya tidak hanya ringan tetapi juga terampil. Suang Yin tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Apakah kamu biasa membalut luka orang?" Huan menjawab dengan santai, "Iya." "Apakah kamu seorang dukun?" Huan menatapnya. "Apakah aku terlihat seperti dukun bagimu?" Suang Yin memikirkannya dengan saksama, lalu menjawab dengan jujur, "Sebelumnya aku tidak mengira kamu terlihat seperti itu. Sekarang, kupikir begitu." "Benarkah?" Huan tersenyum. "Apakah kamu pernah melihat dukun bertarung sebaik aku?" Suang Yin menertawakannya. "Aku belum pernah. Jabatan dukun dalam suku itu terlalu penting. Kecuali mereka tidak punya pilihan, dukun tidak akan pernah ikut berperang. Mereka akan dilindungi dengan sangat baik oleh para prajurit dalam suku itu selama sisa hidup mereka. Hal ini menyebabkan sebagian besar dukun tidak berdaya. Bagi seorang dukun, kekuatan tempur adalah hal sekunder. Otak mereka adalah yang terpenting." Huan berkata perlahan, "Aku sudah membalut lukamu. Untuk sementara,
Kau harus patuh. Jangan bergerak lagi. Jika lukamu robek lagi, bahkan aku mungkin tidak bisa menyelamatkanmu. Suang Yin mengangguk. Aku akan mengingatnya. Itu tidak akan terjadi lagi. Huan berdiri. Aku akan kembali dulu. Oh. Huan berbalik untuk pergi. Saat dia sampai di pintu, dia tiba-tiba mendengar suara Suang Yun di belakangnya. Tunggu. Huan berhenti dan menoleh ke arah Suang Yin. Dia bertanya apa yang salah. Suang Yin ingin bertanya pada Huan mengapa dia tahu nama panggilannya, Big Goody. Tetapi karena beberapa alasan, pertanyaan itu masih tertahan di bibirnya sebelum dia menelannya. Dia tersenyum malu. Tidak penting. Aku hanya ingin bertanya di mana kamu menginap. Saya tinggal di suku kecil di dekat sini. Suang Yin segera bertanya, bisakah aku mengunjungimu saat lukaku pulih? Huan berpikir sejenak. Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Suang Yin kecewa. Kenapa? Saya mengikuti rombongan ke sini. Mereka masih terburu-buru menjual barang dagangan di Rock City. Saya tidak bisa membuang-buang waktu mereka terlalu banyak. Saya harus berangkat paling lambat besok. Mata Suang Yin berbinar. Kau akan pergi ke Rock City. Suang Yin segera berkata, aku akan segera kembali ke kota batu. Aku bisa ikut denganmu. Huan mengerutkan kening. Tidak, kamu belum sembuh. Kamu tidak bisa bepergian jauh. Itu tidak akan baik untuk pemulihan lukamu. Kau juga akan pergi ke jalan, kan? Kau dokter yang baik. Kau pasti bisa menyembuhkanku, kan? Perkataan Suang Yin sedikit tidak tahu malu. Dalam keadaan normal, dia tidak akan pernah mengatakan hal-hal seperti itu kepada orang luar. Namun, untuk beberapa alasan, ketika dia melihat Yu Tian, dia bisa mengatakan kata-kata intim seperti itu dengan sangat alami. Huan menatapnya tanpa daya. Baiklah, aku akan kembali dan membicarakannya dengan karavan. Jika mereka setuju, kamu akan ikut dengan kami. Suang Yin langsung tersenyum. Baiklah, kalau begitu, istirahatlah dengan baik. Aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Aku akan meminta beruang kecil untuk mengantarmu. Huan melambaikan tangannya dan berkata tidak. Kemudian, dia berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Tirai itu jatuh menutupi sosok Yu Tian. Suang Yin tidak punya pilihan selain mengalihkan pandangannya. Dia melihat ke bawah ke perban di lengannya dan pita kecil di ujungnya. Itu adalah busur yang sama yang biasa diikatkan ibunya saat ia membalut luka orang. Suang Yin memandanginya seolah-olah dia sedang memandangi ibunya. Meskipun dia tidak tahu dari mana Yu Tian berasal, Suang Yin dapat merasakan kebaikan yang terpancar darinya. Suang Yin secara naluri ingin tinggal bersamanya sedikit lebih lama. Bab 453. Huan kembali ke suku dan memberitahu Si Fei tentang Big Goody yang pergi bersama mereka. Si Fei tidak mengatakan apa-apa dan menatapnya. Huan bingung. Mengapa kamu menatapku? Siapa yang kau bilang akan ikut dengan kita ke Rock City? Si Fei menoleh dan mencondongkan telinganya ke arahnya untuk mendengar lebih jelas. Itu Suang Yin. Si Fei menegaskan lagi, apakah aku mendengarnya dengan benar? Suang Yin yang kamu bicarakan seharusnya adalah putri Suang Yin dari kota batu, kan? Huan mengangguk tanda mengiyakan. Ya Tuhan. Si Fei tiba-tiba menepuk pahanya dan sangat gembira. Sang putri benar-benar ingin ikut dengan kita. Apakah aku sedang bermimpi? Huan terkejut dengan tindakannya yang tiba-tiba. Dia benar-benar ingin bertanya apakah kakinya tidak sakit. Si Fei sama sekali tidak merasakan sakit. Dia begitu gembira karena dia bisa terbang kapan saja. Huan bertanya, apakah kamu setuju untuk membiarkan dia pergi bersama kita? Tentu saja, aku setuju. Aku harus setuju. Aku setuju 10.000 kali. Si Fei berkata cepat. Merupakan suatu berkah bagi putri bangsawan untuk ikut bersama kita. Aku sangat senang. Huan santai saja. Asalkan kamu setuju. Setelah Si Fei tenang, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Bagaimana kamu bertemu putri Suang Yin? Mengapa dia rela merendahkan dirinya untuk ikut dengan kita? Dia dalam bahaya sebelumnya. Aku menyelamatkannya. Mata Si Fei membelalak. Jadi, kaulah dermawannya. Aku sebenarnya bukan dermawannya. Itu semua hanya sementara. Jangan panik.
Berhati-hatilah agar tidak membuat Suang Yin takut saat dia tiba di sini. Si Fei menepuk dadanya dan berjanji, aku pasti akan melayani sang putri dengan baik dan tidak akan membiarkannya merasa takut sedikit pun. Keesokan paginya, Huan pergi ke perkemahan bersama karavan dan menemukan Suang Yin. Suang Yin segera memanggil prajurit binatang untuk membantu berkemas. Dia hanya membawa sedikit barang bawaan. Dia bisa membawanya dengan mudah. Beruang kecil tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Yang mulia, bukankah Anda akan pergi ke wilayah salju untuk mencari Yang mulia?" Suang Yin berkata, "Jangan cari dia lagi. Dia bisa pulang sendiri." Beruang kecil tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran, tetapi dia adalah seorang putri. Dia bisa mengatakan apapun yang dia inginkan. Meskipun beruang kecil masih bingung, dia tidak melanjutkan masalah itu. Karena Suang Yin terluka dan tidak dapat bepergian, Huan secara khusus pergi ke hutan terdekat untuk menangkap seekor keledai liar. Keledai ini cukup besar, tetapi sangat pemalu, terutama di hadapan Huan. Huan tidak membuatnya takut. Ia dengan patuh menekuk lututnya dan menundukkan kepalanya sebagai tanda menyerah. Ada bola bulu putih di dahi keledai itu. Bentuknya seperti roti. Huan dengan senang hati memberinya nama roti daging dan membiarkan Suang Yin menungganginya. Kelompok itu meninggalkan perkemahan dan menuju Gunung Batu. Pada saat yang sama, pasukan iblis berhenti ketika mereka hendak mencapai perkemahan. Sang Ye menyentuh pipinya. Masih terasa sedikit sakit karena tamparan itu. Dia berkata, "Kalian kembali dulu. Aku masih punya sesuatu yang harus kuurus." Karena dia selalu bersikap dingin, hanya Han Ying yang bisa berbicara dengannya di seluruh ras iblis. Binatang buas lainnya merasa kagum padanya dan tidak berani terlalu banyak berhubungan dengannya. Mendengar perintahnya, semua orang cukup bingung, tetapi mereka tidak bertanya apa-apa dan terus mundur dengan patuh. Sang Ye kembali ke perkemahan binatang sendirian. Dia menyadari bahwa Suang Yin tidak ada di kamp lagi. Setelah bertanya-tanya, dia segera mengetahui bahwa dia telah kembali ke kota batu bersama karavan. Sang Ye ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat menahan keinginannya dan diam-diam mengikutinya. Setelah seharian bepergian, rombongan itu bermalam di pegunungan. Ada sungai kecil di samping mereka. Para pedagang terbiasa hidup di alam liar. Mereka bahkan bisa hidup di pegunungan, tetapi si Fei tidak ingin sang putri hidup bersama mereka. Si Fei secara pribadi memerintahkan para pria itu untuk sementara membangun tenda darurat kecil dengan kulit, ranting, dan daun sehingga Suang Yin bisa masuk dan beristirahat sendirian. Suang Yin awalnya tidak mau, dia tidak terbiasa dengan perlakuan istimewa seperti itu. Huan berkata perlahan, "Masuklah. Tenda sudah didirikan. Jika kau tidak masuk, usaha mereka akan sia-sia." Suang Yin tidak punya pilihan selain masuk dan berbaring untuk beristirahat. Tenda itu sangat kecil, hanya cukup untuk seekor binatang dewasa. Ada selimut tebal dari kulit binatang di lantai. Ia merasa nyaman di dalam. Ia tidak kedinginan sama sekali. Huan membuka tirai dan berjongkok untuk berkata kepadanya, "Istirahatlah dengan baik. Aku akan pergi ke dekat sini untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa dimakan." Suang Yin segera berkata, "Aku akan pergi bersamamu." Huan melambaikan tangannya. "Kamu masih terluka. Jangan bergerak. Aku akan segera kembali." Dia menurunkan tirai dan bangkit untuk berbicara pada si Fei, memintanya untuk mengawasi Suang Yin. Si Fei segera setuju. Tidak masalah. Huan memasuki hutan sendirian. Tak lama kemudian, ia menemukan pohon buah yang penuh dengan buah merah manis. Ia terbang ke atas dahan, memetik banyak buah-buahan manis, dan membungkusnya dengan daun-daun pohon besar. Setelah memetik buah, Huan menangkap burung pegar lain di dekatnya. Perjalanan itu membuahkan hasil. Dia membawa burung pegar di satu tangan dan buah-buahan di tangan lainnya saat dia melangkah pulang. Namun setelah melangkah beberapa langkah, Huan tiba-tiba berhenti. Dia merasa ada yang mengikutinya. Huan segera berbalik, tetapi tidak ada seorang pun di belakangnya. Apakah itu imajinasinya? Huan agak curiga, tetapi pada saat itu, angin malam bertiup dan dia mencium sesuatu yang familiar. Sedikit basah dan dingin.
Binatang buas memiliki hidung yang sangat sensitif, belum lagi tubuh Huan-Huan adalah tubuh naga yang sangat kuat. Dia langsung mengenali baunya. Ia mengikuti aroma itu hingga sampai di sebuah pohon besar yang berdiameter 2 meter. Ia berhenti. Huan-Huan berdiri di bawah bayangan pohon dan bertanya dengan lembut, "Sang Ye, apakah itu kamu?" Di pohon, sosok Sang Ye tersembunyi di antara dedaunan. Ia duduk di dahan pohon dengan punggung bersandar pada batang pohon. Rambutnya yang hitam panjang menjuntai menutupi wajahnya. Di wajahnya yang pucat dan tampan, matanya sedikit menunduk, menghasilkan bayangan samar yang menutupi perubahan emosinya. Huan-Huan melihat sekeliling dan tidak melihat Sang Ye, tapi dia tetap berkata dengan tegas, "Aku tahu kamu ada di sini." Sang Ye tetap tidak bergerak. Tatapannya menembus dedaunan dan mendarat tepat pada Huan-Huan. Dia tampak sedang mengamatinya atau memikirkan sesuatu. Huan-Huan berkata, "Mengapa kamu bersembunyi? Tidak bisakah kita bicara langsung?" Setelah waktu yang lama, Sang Ye berkata, "Kita tidak punya apapun untuk dibicarakan." Suara itu datang dari atas pohon. Huan-Huan segera mengangkat kepalanya, tetapi daun pohon ini terlalu lebat. Sosok Sang Ye tersembunyi, dan dia sama sekali tidak bisa melihat apapun. Dia ingin terbang ke arahnya, tetapi sebelum dia bisa bergerak, dia mendengarnya berkata, "Jangan datang. Aku tidak ingin melihatmu." Bab 454. Huan-Huan hanya bisa menyerah dengan kesal. "Kau sudah mengikutiku sampai ke sini. Kenapa kau tidak mau menemuiku?" Sang Ye mengerutkan bibirnya. "Aku tidak mengikutimu ke sini. Aku hanya lewat saja." Huan-Huan merasa tidak berdaya. "Baiklah, kamu hanya lewat saja. Kamu tidak mengikuti kami." Sang Ye, dia sudah jelas-jelas ikut dengannya, jadi mengapa dia masih merasa seperti dibujuk-bujuk seperti anak kecil? Dia tidak senang. "Aku pergi." Huan-Huan segera memanggilnya, "Tunggu." Cabang itu tidak bergerak, dan pihak lain tidak bereaksi, tetapi Huan-Huan masih bisa merasakan bahwa Sang Ye belum pergi. Pria itu berkata dia akan pergi, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Memikirkan hal ini, hati Huan-Huan yang keras menjadi lunak kembali. Dia bertanya, "Apakah kamu masih ingat tamparan yang kuberikan padamu sebelumnya?" Sang Ye tidak mengatakan apapun. Tampaknya dia masih menyimpan dendam. Huan-Huan berkata perlahan, "Aku memukulmu karena aku ingin kamu ingat bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak boleh menyerang keluargamu, terutama anak-anak di rumah. Kamu adalah orang yang lebih tua dari mereka. Mereka menghormatimu. Kamu juga harus menyayangi mereka." Setelah terdiam lama, Sang Ye berkata dengan dingin, "Aku tidak ingat." "Aku tahu. Kau kehilangan ingatanmu. Kau telah banyak menderita. Maafkan aku." Sang Ye memotong pembicaraannya. "Mengapa kamu minta maaf? Ini tidak ada hubungannya denganmu." Huan-Huan tertegun sejenak, lalu dia menertawakan dirinya sendiri. "Itu benar. Aku benar-benar tidak dalam posisi untuk mengatakan kata-kata itu sekarang." Sang Ye tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Siapa kamu? Apakah kamu tahu tentang masa lalu kami?" Huan-Huan melewatkan pertanyaan pertama dan langsung menjawab pertanyaan terakhir. "Ya, saya tahu segalanya." "Kalau begitu, bisakah kau menjawab pertanyaanku?" Huan-Huan mengangguk. Mengingat bahwa pihak lain tidak dapat melihat, dia segera menambahkan, "Silakan bertanya. Selama saya tahu jawabannya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya." "Apakah kamu tahu orang seperti apa Lin Huan-Huan?" Mendengar pertanyaan ini, suasana hati Huan-Huan agak rumit dan rumit. "Saya bersedia." "Lalu, tahukah kamu bagaimana dia meninggal?" Pertanyaannya membuat Huan-Huan tanpa sadar teringat akan pembunuhan yang dilakukan Xuan Wei. Tenggorokannya menjadi kering. "Dia dibunuh." Sang Ye segera bertanya, "Apakah aku membunuhnya?" Huan-Huan tercengang. "Mengapa kamu berpikir seperti itu?" "Karena banyak binatang buas berkata demikian. Mereka mengatakan bahwa aku membunuh Lin Huan-Huan dan merampas mayatnya." Suara Sang Ye sangat tenang seolah-olah dia tidak menganggap ini masalah besar. Namun, dalam hatinya, dia sedikit takut. Dia tidak berani menghadapi apa yang telah terjadi. Jika kebenarannya seperti dikatakan orang lain, bahwa dia telah membunuh pasangannya, bagaimana dia bisa hidup dengan dirinya sendiri?
Huan segera menyadari mengapa Sang Ye bersikap dingin mengenai kehilangan ingatannya. Bukan berarti dia tidak peduli. Dia hanya takut. Hati Huan terasa sakit untuknya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Lin Huan dibunuh oleh Xuan Wei. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Sang Ye ragu-ragu. Benarkah? Aku tidak perlu berbohong kepadamu tentang hal-hal seperti itu. Lalu mengapa yang lain mengatakan bahwa aku membunuh Lin Huan? Orang-orang itu sama sekali tidak tahu kebenarannya. Mereka hanya bicara omong kosong. Jangan percaya mereka. Kematian Lin Huan tidak ada hubungannya denganmu, kata Huan dengan yakin. Sang Ye berpikir sejenak. Aku yakin kau tidak berbohong padaku. Huan berkata, sekarang kesalahpahaman telah terselesaikan, bisakah kamu kembali? Kembali kemana? Tentu saja ke rumahmu di Gunung Batu. Namun, Sang Ye berkata, saya tidak bisa kembali. Huan segera bertanya, kenapa? Selama ini aku selalu bertarung dengan pamanku di mana-mana. Banyak sekali binatang buas yang mati di tanganku. Jika aku kembali ke Gunung Batu, aku pasti akan menjadi sasaran. Baidi dan yang lainnya akan memikirkan sesuatu. Selama kamu kembali, mereka pasti bisa melindungimu. Sang Ye berkata dengan acuh tak acuh, harga untuk melindungiku terlalu tinggi. Itu tidak sepadan. Tapi kamu, aku iblis. Ibu dan pamanku adalah iblis. Ini tidak bisa diubah. Di dunia ini, hanya iblis yang bisa menoleransi aku. Mengenai Gunung Batu, mungkin itu dulunya adalah rumahku, tetapi itu tidak ada hubungannya denganku sekarang atau selamanya. Huan merasa tidak enak, tetapi dia tidak bisa membantah. Terima kasih telah menjawab pertanyaanku. Aku harus pergi. Huan segera berkata, tunggu. Angin bertiup, dan sosok di pohon itu menghilang. Sang Ye benar-benar pergi kali ini. Huan bersandar di batang pohon dan mendesah. Mungkin karena aku sudah tua, tapi akhir-akhir ini aku terus memikirkannya. Aku memikirkan kehidupan kita di Gunung Batu dan orang-orang serta benda-benda di sana. Apakah kamu ingat anggur buah yang disembunyikan di gudang bawah tanah? Setiap kali Suang Yun minum, dia akan menjadi seperti anak anjing serigala kecil. Dia akan memelukku dan menangis serta merengek. Namun, setiap kali dia sadar, dia akan melupakan segalanya dan berpikir bahwa dia bisa menahan minuman kerasnya dengan baik. Dan terakhir kali kita pergi ke rumah Canggu untuk berendam di sumber air panas. Saat itu, Sueling memainkan seruling dan Canggu memainkan drum. Aku menarikmu untuk menari. Kau sangat ceroboh. Kau menginjak kakiku beberapa kali, tetapi kau menari dengan baik setelahnya dan tidak menginjak kakiku lagi. Oh, benar juga. Lagi pula, saat aku berubah menjadi bunga dafodil, kau mengambil kesempatan untuk menyentuh kelopak bungaku dan menindasku dengan berbagai cara. Namun, kau tetap berpura-pura bersikap sangat dingin. Kau benar-benar jahat dan tidak tahu malu. Huan mengoceh seperti wanita tua. Hari-hari bahagia itu berlalu begitu saja dari pandangannya bagai kuda putih. Dia tidak berhenti sampai larut malam. Aku tahu kau sudah pergi, katanya dengan enggan. Tapi aku ingin memberitahumu bahwa entah kau iblis atau bukan, kau tetap keluarga. Jika kau menyesalinya suatu hari nanti, kau dipersilakan pulang. Huan membawa mangsa dan buah-buahannya lalu berbalik untuk meninggalkan hutan. Angin malam bertiup melewati dedaunan yang lebat, menampakkan sosok yang tersembunyi di balik pohon. Sang Ye mendarat dengan mantap di tanah. Ia menatap sosok yang perlahan menghilang. Dia telah mendengar semua yang baru saja dikatakannya. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih bingung. Mengapa dia mengatakan sesuatu seperti itu? Ada juga kenangan yang terpotong-potong namun jelas. Ketika dia mengatakannya satu persatu, Sang Ye hampir bisa membayangkan gambaran yang familiar namun tidak familiar itu. Tetapi masalahnya adalah ketika dia mengucapkan kata-kata itu tadi, dia jelas-jelas menceritakannya dari sudut pandang orang yang terlibat. Apa hubungannya dengan Lin Huan? Pada saat ini, Huan tidak tahu bahwa identitasnya terancam terbongkar. Setelah kembali, ia memanggang burung pegar itu, memotongnya menjadi irisan tipis, dan mengolesinya dengan saus. Ia mengirimkannya ke Suang Yin bersama buah-buahan yang sudah dicuci. Suang Yin menggigit ayam itu dan tak dapat menahan diri untuk berkata,
daging yang kamu panggang enak sekali. Rasanya sama lezatnya dengan daging panggang buatan ibu. Bab 455. Mereka berhenti di sana-sini. Mereka butuh waktu hampir 15 hari untuk melihat Rock City. Setelah 15 tahun pembangunan dan perluasan, gunung batu itu tidak lagi sama. Bangunan-bangunan yang padat di kota itu menyebar seperti jaring laba-laba dengan gunung batu sebagai pusatnya. Jalan-jalan di kota itu memanjang ke segala arah. Semuanya dibangun dan ditata sesuai dengan cetak biru bangunan yang ditinggalkan Huan-Huan. Kota itu memiliki rencana yang sangat lengkap untuk area tempat tinggal dan distrik bisnis. Ada juga banyak tanaman hijau yang ditanam. Di antara semuanya, tanaman merambat menempati ruang paling banyak. Tanaman merambat menutupi hampir seluruh kota batu itu. Tanaman lain seperti bunga matahari dan jamur moonlight dapat dilihat di mana-mana. Semuanya tumbuh dengan sangat baik dan menambah banyak warna pada kota. Ada parit lain di luar kota. Airnya diambil dari Sungai Hitam. Ketika Huan-Huan melangkah ke kota, dia menyadari bahwa ada saluran pembuangan tersembunyi di pinggir jalan. Saluran pembuangan ini membantu mengatasi masalah pembuangan air limbah di kota. Pada saat yang sama, saluran pembuangan ini juga mengatasi masalah banjir pada hari hujan. Dampaknya sangat nyata. Sekarang, kota-kota binatang buas lainnya juga meniru Rock City dalam membangun saluran pembuangan. Sayangnya, mereka tidak memiliki cetak biru profesional, jadi mereka hanya bisa melakukan upaya setengah-setengah. Jalan utama di kota itu sangat luas. Di sampingnya terdapat anak sungai yang diambil dari parit di sampingnya. Anak sungai ini memanjang di sepanjang jalan utama menuju pusat kota dan kemudian mengalir melalui seluruh kota. Rombongan itu tiba di alun-alun terbesar di kota itu. Ada sebuah kolam besar di samping alun-alun itu, dan daun-daun teratai hijau tumbuh di dalamnya. Air di kolam ini juga diambil dari anak sungai. Airnya masih aktif, bahkan banyak ikan dan udang di dalamnya. Si Fei berkata, kita akan pergi ke distrik bisnis untuk berjualan. Kalian mau kemana? Suang Yin sudah hampir pulih sepenuhnya. Dia siap untuk pulang. Huan-Huan tidak punya tujuan khusus. Dia datang ke sini hanya untuk melihat rumahnya. Dia berkata, aku akan jalan-jalan dulu. Si Fei mengeluarkan 5 koin kristal untuk Huan-Huan. Ini adalah uang yang aku janjikan kepadamu sebelumnya. Terima kasih atas bantuanmu selama ini. Jika kamu berniat mengawal karavan untuk waktu yang lama, mohon prioritaskan kami. Huan-Huan mengambil koin kristal dan menyetujuinya. Kalau begitu kita akan berpisah di sini. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Huan-Huan melambaikan tangan. Selamat tinggal. Suang Yin balas melambai. Mereka menyaksikan karavan itu pergi dan menghilang di antara kerumunan. Ketika mereka pertama kali memasuki kota, berita tentang kembalinya Putri Suang Yin dengan cepat menyebar kembali ke istana. Tidak lama kemudian, 3 binatang muda yang tinggi dan tampan berlari ke alun-alun. Mereka menemukan Suang Yin dan menyambutnya serempak. Suang Yin mengangkat tangannya dan mengetuk kepala mereka satu persatu. Kenapa kalian memanggilku, kakak? Kalian cukup memanggilku, kakak, saja. Ketiga binatang itu langsung tertawa. Binatang termuda berkata sambil tersenyum, kakak, kau terdengar lebih mengesankan. Lagi pula, semua orang di suku ini memanggilmu seperti itu. Cukup bagus. Saya tidak peduli apa yang orang lain lakukan. Jaga perilaku kalian. Ketiganya menyentuh hidung mereka. Baiklah, kakak. Suang Yin berbalik dan memperkenalkan, ini adalah teman yang kutemui di jalan. Namanya Yutian. Dia telah menyelamatkanku beberapa kali. Kau bisa memanggilnya kakak Yutian. Begitu mereka mendengar bahwa pihak lain adalah dermawan kakak perempuan tertua mereka, perasaan mereka terhadap Yutian langsung berubah. Mereka memanggilnya kakak Yutian dengan penuh kasih sayang. Huan-Huan menatap mereka bertiga cukup lama. Ketiganya adalah Dos, Tres, dan Little Monster, kan? Mereka semua tumbuh begitu besar. Perasaan Huan-Huan sangat rumit. Dia sedikit melankolis, lega, dan sedikit kecewa. Anak-anaknya sudah dewasa, tetapi dia tidak mempunyai kesempatan untuk melihat mereka tumbuh. Dia berutang pada mereka. Melihat dia menatap ketiga saudara itu tanpa berkata apa-apa,
Suang Yin tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ada apa? Apakah kamu mengenal mereka? Huan kembali sadar dan dengan cepat menjawab, tidak. Suang Yin tersenyum. Mereka bertiga adalah saudaraku. Suang Mu, Suang Lin, dan Suang Hua. Huan menahan emosi rumit di hatinya dan mengangguk pada ketiga bersaudara itu. Halo. Suang Hua adalah yang termuda dan paling lincah. Dia menatap Huan dari atas ke bawah, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan Suang Yin dan tersenyum nakal. Kakak, katakan yang sebenarnya. Apakah kakak laki-laki ini pasanganmu? Huan, Suang Yin mengangkat tangannya dan memukul kepalanya. Omong kosong. Dia menyelamatkan hidupku. Hormatilah dia. Jangan bicara omong kosong seperti itu. Suang Hua menutupi kepalanya dan bergumam pelan, mengapa mencari jodoh tidak relevan. Suang Yin berkata perlahan, ketiga orang ini suka bercanda. Jangan merendahkan dirimu seperti mereka. Apa yang bisa dikatakan Huan? Anak-anak nakal ini adalah miliknya. Dia tersenyum. Aku baik-baik saja. Dibandingkan dengan kegugupan Suang Hua, Suang Mu dan Suang Lin sedikit lebih rasional. Mereka awalnya menduga bahwa binatang jantan di depan mereka adalah calon pasangan yang ditemukan kakak perempuan mereka, jadi mereka semua menatapnya dengan saksama. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan kakak, mereka tahu bahwa mereka telah salah paham. Karena dia bukan saudara ipar mereka, tidak perlu ada kewaspadaan. Suang Hua dan Suang Lin berinisiatif untuk datang. Mereka masing-masing meraih Huan dan menariknya ke depan. Karena kamu penyelamat kakak, kami tidak bisa memperlakukanmu dengan buruk. Cepat kembali bersama kami. Kami harus berterima kasih banyak padamu. Dengan kekuatan Huan saat ini, dia sebenarnya bisa dengan mudah melepaskan diri dari tangan kedua pria itu. Pada saat yang sama, dia mengerti bahwa alasan Suang Hua dan Suang Lin berinisiatif untuk berterima kasih padanya adalah karena mereka berharap dapat membantu Suang Yin menyelesaikan bantuan ini sesegera mungkin sehingga Huan tidak akan mengambil kesempatan untuk mengganggunya di masa mendatang. Meskipun ketiga anak laki-laki ini sedikit tidak sabaran, mereka sangat protektif terhadap kakak perempuan tertua mereka. Mereka takut dia akan menderita di tangan orang luar. Kebetulan Huan ingin melihat apa yang terjadi di rumah, jadi dia tidak melawan. Dia mengikuti keinginan mereka dan berjalan maju. Suang Hua berlari untuk memimpin jalan. Suang Yin mengikuti mereka dan berkata tanpa daya, tenang saja. Jangan menakuti dermawanku. Suang Hua terkekeh. Kakak, jangan khawatir. Dermawanmu adalah dermawan kami. Kami pasti akan memperlakukannya dengan baik. Suang Mu dan Suang Lin menimpali. Benar sekali. Mereka berlima dengan cepat tiba di kaki gunung batu itu. Tempat ini telah menjadi istana Rock City. Ada banyak penjaga yang berpatroli di kaki gunung. Ketika para penjaga melihat Suang Yin dan yang lainnya, mereka meletakkan satu tangan di dada mereka dan membungkuk kepada mereka. Suang Yin melambaikan tangannya, dan membubarkan para penjaga. Saat mereka berjalan ke Gunung Batu, Huan menyadari bahwa tempat ini masih sama. Hampir tidak berubah. Dibandingkan dengan perubahan yang mengguncang dunia luar, tempat ini seakan terlupakan oleh waktu. Semuanya masih sama seperti 15 tahun yang lalu. Huan bahkan melihat banyak wajah yang dikenalnya di antara binatang buas yang lewat. Beberapa dari mereka telah beranjak dewasa, sementara yang lainnya sudah tua. Segalanya telah berubah. Kata-kata ini ditekankan lagi dan terukir dalam di hati Huan. Bab 456. Sambil berjalan, Suang Yin bertanya, di mana ayah? Apakah dia sudah kembali? Suang Mu berkata, dia kembali kemarin lusa dan pergi ke kuil pagi ini. Dia tidak akan kembali untuk sementara waktu. Suang Yin segera mengerti mengapa ayahnya pergi ke kuil. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Ayah pasti pergi ke kuil untuk mencari ayah kecil. Sebagai kota binatang tingkat menengah, pasti ada kuil di kota itu. Menurut tradisi, pendeta tinggi kuil seharusnya adalah dukun suku, tetapi Huan sudah tiada. Tidak ada dukun di suku tersebut, jadi posisi pendeta tinggi masih kosong. Di kuil yang kosong ini, selain klan kayu suci yang datang membersihkan setiap hari, hanya Sueling yang sering pergi ke sana. Ketika Suang Yun naik ke atap kuil,
dia melihat Sueling duduk di atap dengan banyak kendi anggur bertumpuk di sampingnya. Rambutnya terurai, dan pakaiannya yang berwarna merah menyala sedikit acak-acakan. Dia minum seteguk demi seteguk. Suang Yun melangkah mendekat dan meraih pergelangan tangannya. Sudah cukup, berhenti minum. Sueling menatapnya dan terkekeh. Ayo, duduk dan minum bersamaku. Ini adalah anggur buah yang ditinggalkan Huan-Huan. Setelah meminumnya, akan ada satu toples yang berkurang. Aku dulu berpikir bahwa jika aku menghabiskan semua anggur buah ini suatu hari, aku akan melupakannya. Akan tetapi, dia tidak dapat menghabiskan anggurnya. Dia tidak dapat melupakan gadis itu. Suang Yun melepaskan tangannya. Jika kamu tidak bisa melupakannya, maka ingatlah dia dengan kuat. Ingatlah dia di dalam hatimu. Saat kamu meninggal nanti, kamu masih bisa membawanya ke liang lahat. Kamu bisa mencarinya di kehidupan selanjutnya dan mendapatkan kembali apa yang menjadi hutangnya kepada kita di kehidupan ini. Hah, kau punya kehidupan selanjutnya, tapi aku tidak. Aku hanya punya kehidupan ini. Ia mendongak dan meneguk minumannya lagi. Suang Yun menatapnya dengan dingin. Apakah kamu harus menyiksa dirimu sendiri seperti ini? Apakah kamu pikir Huan-Huan akan senang melihatmu seperti ini? Kenapa aku harus membuatnya bahagia? Dia tidak menginginkanku lagi. Kenapa dia peduli bagaimana aku menyiksa diriku sendiri? Kalau dia tidak puas, dia bisa keluar dari kuburnya dan memukulku. Suang Yun terdiam. Sueling mengambil botol anggur dan menuangkannya 2 teguk. Dia baru menyadari bahwa botol itu kosong. Dia melempar toples itu ke samping dan menertawakan dirinya sendiri. Terkadang aku iri pada kalian. Apa yang membuatmu iri? Kamu dan Baidi memiliki anak-anak yang dilahirkan Huan-Huan untukmu. Meskipun Huan-Huan sudah tiada, kamu masih memiliki anak-anak. Itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Sedangkan Sang Ye, dia lebih riang. Dia bertingkah seolah-olah dia telah melupakan segalanya. Sueling mengambil sebotol anggur lagi. Aku sendirian. Tidak ada apa-apa selain kenangan. Suang Yun berkata, kamu masih punya kami, keluargamu. Ayolah, Huan-Huan sudah pergi. Aku ini keluarga macam apa bagimu? Kamu dan Baidi adalah keluarga. Sueling meneguk anggurnya. Suang Yun mengerutkan kening. Kau akan mabuk jika minum seperti ini. Aku tidak akan mabuk. Anggur ini manis. Bagaimana aku bisa mabuk? Sueling tersenyum acuh tak acuh. Hanya kau yang bisa mabuk dengan anggur buah yang diseduh perlahan. Setiap kali kau mabuk, kau memeluknya dan menjadi gila. Kau selalu memanfaatkannya. Mendengar dia menyebutkan masa lalu, mata Suang Yun sedikit linglung. Sambil minum, Sueling berkata, jika kau ingin minum bersamaku, silakan saja. Jika kau ingin membujukku untuk menenangkan diri, cepatlah pergi. Aku baik-baik saja sekarang. Kau tidak perlu khawatir tentangku. Suang Yun duduk di kursi kosong di sebelahnya dan menatap ke kejauhan. Pandangannya tertuju pada pohon pedang. Aku ingat sebelum Huan-Huan pergi, pohon pedang ini tampak setinggi ini, kan? Sudah 15 tahun berlalu. Anak-anak sudah tumbuh dewasa. Hanya saja masih sama saja. Sueling tersenyum. Ini barang antik tua seperti milikku. Ini nostalgia dan sangat keras kepala. Kami semua bernostalgia. Tak seorang pun dari kami bisa melupakannya. Sueling menyesap anggurnya. Mata merahnya tidak lagi secerah sebelumnya. Matanya jauh lebih redup, dan dia memancarkan rasa putus asa dan tidak berdaya. Memangnya kenapa kalau kita tidak bisa melupakannya? Kita bahkan tidak bisa merebut kembali mayatnya. Memikirkan hal ini, Sueling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat lagi. Ini semua salah Sang Ye. Tidak apa-apa dia melarikan diri, tetapi dia malah membawa Huan-Huan bersamanya. Sekarang keberadaan mayat Huan-Huan tidak diketahui, kita bahkan tidak bisa membangun makam untuknya. Suang Yun meliriknya. Mengapa aku merasa bahwa jika kamu menemukan tubuhnya, kamu tidak akan mau menguburnya? Dia bahkan mungkin hidup dengan mayat Huan-Huan. Bibir tipis Sueling berkedut. Apakah aku terlihat seperti orang gila? Kamu tidak terlihat seperti itu. Kamu hanyalah satu. Sueling. Dia memikirkannya dengan serius, lalu mengangguk dan mengakui, baiklah, kau benar. Aku hanya sakit.
Aku bahagia. Aku bahagia. Suang Yun terdiam karena rasa tidak tahu malunya. Ketiga saudara Suang memperlakukan Huan Huan dengan sangat hangat. Mereka tidak hanya menyajikan makanan lezat, tetapi juga memberinya banyak koin kristal dan kulit binatang. Huan Huan tidak memiliki cincin interspatial sekarang, jadi dia tidak dapat membawa begitu banyak barang. Dia hanya mengambil beberapa koin kristal yang mudah dibawa dan mengembalikan sisanya kepada ketiga bersaudara itu. Setelah makan dan minum sampai kenyang, dia bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Suang Yin memintanya untuk tinggal. Kami punya banyak kamar kosong di sini. Pilih saja satu kamar dan tinggallah selama beberapa hari lagi. Huan Huan berpikir bahwa dia tidak bisa tinggal beberapa hari lagi. Semakin lama dia tinggal, semakin enggan dia untuk pergi. Dia mungkin juga pergi sekarang dan segera menyelesaikan permintaan terakhir Yutian. Selama dia menyelesaikan keinginan terakhir Yutian, dia bisa memberitahu keluarganya identitas aslinya. Mengenai apakah keluarganya akan mempercayainya, dia harus memikirkan hal-hal itu nanti. Hal-hal itu belum menjadi pertimbangannya. Huan Huan berkata, saya masih ada urusan yang harus diselesaikan dan tidak bisa tinggal lama di sini. Terima kasih atas keramah tamahannya. Kalau sudah selesai, saya pasti akan mencari Anda lagi. Dia tak dapat menahan diri untuk menambahkan, aku juga akan memberimu kejutan yang luar biasa. Dia telah kembali dari kematian dan menjadi orang yang hidup. Melihat bahwa dia bertekad untuk pergi, Suang Yin pun menyerah. Baiklah, aku akan mengantarmu turun gunung. Huan Huan mengangguk dan setuju. Saat mereka berdua berjalan menuju pintu, Huan Huan tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah aku pergi, aku akan menitipkan Meat Bun kepadamu. Baiklah, aku pasti akan menjaganya dengan baik. Huan Huan tersenyum. Suang Yin mengantar Huan Huan turun gunung. Saat tiba saatnya berpisah, dia enggan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, mengapa aku tidak mengantarmu keluar kota? Huan Huan berkata tidak perlu. Aku tahu caranya. Lakukan saja apa yang kau mau. Jangan khawatirkan aku. Kalau begitu, hati-hati di jalan. Kau boleh datang lagi kapan saja. Huan Huan melangkah 2 langkah dan melambaikan tangan padanya. Kembali. Suang Yin menatapnya untuk terakhir kalinya sebelum berbalik untuk pergi. Huan Huan mendesah. Dia menepis kesedihan karena perpisahan dan berbalik, melangkah menjauh dari gunung batu yang penuh kenangan. Pada saat ini, Suang Yun kembali bersama Sueling yang bau alkohol. Mereka bertemu satu sama lain. Bab 457. Alasan Huan Huan datang ke Rock City adalah untuk menemui keluarga dan teman-temannya. Itu karena dia penasaran bagaimana keadaan mereka. Saat dia duduk di rumah tadi, dia bahkan diam-diam melatih reaksinya seandainya dia melihat Suang Yun, Bai Di, dan Sueling. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk bersikap wajar. Dia tidak bisa membiarkan pihak lain mengetahuinya. Terutama Bai Di dan Sueling. Mereka cerdik. Jika dia tidak berhati-hati, mereka pasti akan menangkapnya. Oleh karena itu, Huan Huan merasa gugup sepanjang sore, tetapi ketika dia selesai makan dan hendak bangkit untuk pergi, dia masih tidak melihat Bai Di dan Sueling. Dia hanya bisa pergi dengan perasaan kecewa. Yang mengejutkannya, dia bertemu Sueling dan Suang Yun di kaki gunung. Ketika mereka melihatnya, dia berhenti tanpa sadar, napasnya tercekat di tenggorokannya. Akan tetapi, Sueling bahkan tidak memandangnya, seakan-akan dia tidak memperhatikannya sama sekali. Sebaliknya, Suang Yun langsung memperhatikannya. Dia berhenti dan mengerutkan kening. Kenapa kau di sini? Bukankah sudah kukatakan bahwa aku tidak ingin bertemu denganmu lagi? Tolong berhenti menggangguku. Menghadapi kewaspadaan dan kehati-hatiannya, Huan Huan merasa sedikit sedih. Dia berkata, saya datang dengan karavan. Saya akan pergi nanti. Anda tidak akan melihat saya untuk waktu yang lama. Suang Yun berkata dengan nada bertanya, kemana kamu pergi? Sebelum dia bisa menjawab, dia bereaksi dan berkata cepat, lupakan saja. Kamu tidak perlu menjawab. Aku tidak peduli kemana kamu pergi. Huan Huan hanya bisa menutup mulutnya karena malu. Sueling akhirnya menyadari binatang asing di depannya. Dia mengangkat matanya yang mabuk dan memandangi wajahnya terlebih dahulu,
lalu ke atas dan ke bawah pada bentuk tubuh dan pakaiannya. Huan memperhatikan tatapannya dan tidak bisa menahan perasaan gugup lagi. Dia takut suaminya akan melihat sesuatu yang salah, jadi dia cepat-cepat berkata, "Aku pergi dulu. Selamat tinggal." Huan melewati mereka dan melangkah pergi. Suang Yun tidak mengerti mengapa dia terburu-buru, dan dia tidak peduli dengan hal-hal kecil ini. Dia membantu Sueling yang mabuk untuk terus berjalan kembali. Setelah mengambil beberapa langkah, Sueling tiba-tiba berhenti. Dia menoleh ke arah Huan yang sedang berjalan menjauh. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa aku merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya?" Suang Yun berkata, "Apakah kamu mabuk? Bagaimana kamu bisa mengenalnya?" "Kamu kenal dia, namanya Yu Tian. Aku bertemu dengannya di wilayah salju. Kami berteman." Sueling langsung terbangun. Siapa nama orang itu? Yu Tan? Ada apa? Yu Tian? Wilayah salju. Sueling menghubungkan mereka dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Ini tidak mungkin." Apa yang tidak mungkin? Suang Yun bingung. Dia meninggal beberapa tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa tiba-tiba hidup kembali? Suang Yun bingung. Siapa yang mati? Siapa yang hidup? Apa yang kamu bicarakan? Tidak, aku harus melihatnya sendiri. Sueling menepis tangannya, melebarkan sayapnya, dan terbang cepat ke arah Huan. Suang Yun berteriak di belakangnya, "Hei! Kamu baru saja minum begitu banyak anggur. Apa kamu tidak takut memukul seseorang?" Sayangnya, Sueling sama sekali tidak mendengarnya. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Sueling terbang sangat cepat. Tak lama kemudian, dia menemukan Yu Tian di jalan utama di pusat kota Rock. Dia segera bergegas dan mendarat dengan mantap di depan Yu Tian. Huan berjalan dengan baik-baik saja, tetapi dalam sekejap mata, dia dihalangi oleh seorang pria yang jatuh dari langit. Ketika dia melihat orang di depannya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membeku. "Mengapa kamu di sini?" Sueling masih tercium bau alkohol, tetapi dia sama sekali tidak mabuk. Dia mengamati binatang buas di depannya dari ujung kepala sampai ujung kaki lagi. "Kamu Yu Tian." Huan merasa gugup di bawah tatapannya. Tenggorokannya tercekat tanpa sadar. "Ya. Lalu apakah kamu tahu siapa aku?" Huan ingin mengatakan bahwa dia mengenalnya, tetapi kemudian dia memikirkannya. Dari teman-teman Sueling di masa lalu, dia bisa mengetahui Yu Tian yang sebenarnya. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya, bukankah dia akan mengekspos dirinya sendiri? Dia memikirkannya, tetapi dia tidak dapat memikirkan jawaban yang sempurna. Dia hanya dapat bertanya dengan datar, "Haruskah aku mengenalmu?" Ketika dia bingung untuk memikirkan jawabannya, Sueling terus menatapnya. Mendengar pertanyaannya, Sueling terkekeh. Kulit kepala Huan mati rasa karena tertawa. "Apa yang kamu tertawakan?" Sueling tiba-tiba mendekatinya. "Coba tebak." Huan secara naluriah mundur 2 langkah dan mengerutkan kening. "Mengapa kamu tiba-tiba datang begitu dekat denganku?" Sueling tersenyum tipis. "Aku ingin melihat apakah wajahmu asli." "Apa maksudmu?" "Tidak ada apa-apa." Sueling melangkah perlahan di sekelilingnya, jari-jarinya menyisir rambutnya dari waktu ke waktu. "Menurutku kau cukup menarik. Aku ingin berteman denganmu." Huan menghindari jarinya dan menatapnya dengan waspada. "Mengapa kamu begitu aneh? Benarkah? Kurasa aku orang baik. Aku tampan, kaya, dan kuat. Yang terpenting, aku sangat pandai mengurus wanita. Ya, mengurus mereka dalam segala hal. Kau tahu." Sueling menatapnya dengan pandangan ambigu. Huan mengusap lengannya tanpa sadar. "Apa yang harus aku ketahui? Aku tidak tahu apa-apa. Tidak bisakah kau berbicara lebih jelas?" "Baiklah, karena kamu tidak mengerti, aku akan menjelaskannya." Sueling berhenti di depannya. "Aku ingin kamu tinggal. Tinggallah di Rock City sebentar sebelum kamu pergi. Tapi aku punya hal yang harus dilakukan." "Kamu sedang sibuk apa? Katakan padaku, aku bisa membantumu." Sueling menatapnya dari atas ke bawah lagi dan sedikit mengernyit. "Kenapa kamu begitu tinggi? Kamu hampir setinggi aku." Faktanya, Huan sekarang setengah kepala lebih pendek darinya.
Namun dari sudut pandang Sueling, dia memang tidak jauh lebih tinggi. Huan tidak dapat bereaksi tepat waktu terhadap serangkaian pertanyaannya. Ia berpikir sejenak sebelum berkata dengan hati-hati, aku punya beberapa masalah pribadi yang harus diselesaikan. Aku bisa menanganinya sendiri. Tidak perlu merepotkanmu. Mengenai tinggi badanku, aku tidak terlalu tinggi. Ada banyak binatang buas di jalan yang lebih tinggi dariku. Di era di mana tinggi rata-rata binatang jantan adalah 1,9 meter, dia memang sangat tidak mencolok dengan tinggi 1,8 meter. Sueling mencibir. Kau berbeda dari mereka. Apa bedanya aku? Sueling tersenyum. Coba tebak. Huan, sungguh melelahkan berbicara dengan bajingan tua ini. Ia merasa akan terjerumus ke dalam jurang jika tidak berhati-hati. Bab 458. Sueling mencengkeram pergelangan tangan Huan. Jarang sekali kau datang ke Rock City. Kalau kau tidak tinggal lebih lama, itu akan sia-sia. Kembalilah bersamaku. Menginaplah di sini malam ini. Aku akan mengajakmu berkeliling kota besok. Ada banyak hal yang lezat dan menyenangkan di sini. Kau pasti akan menikmati masa tinggalmu di sini. Huan segera melepaskan tangannya. Tidak, aku benar-benar ada urusan. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Dia berbalik untuk pergi, tetapi sebelum dia bisa melangkah 2 langkah, Sueling menghalangi jalannya lagi. Dia tersenyum dan berkata, mengapa kamu terburu-buru pergi? Bukankah kita harus mengobrol baik-baik saat teman lama bertemu? Huan menjawab dengan hati-hati, teman baik. Apa kau lupa? Kita sudah saling kenal bertahun-tahun yang lalu sebelum kau memasuki alam setengah dewa. Kita bahkan melihat bintang-bintang dan bulan bersama dan membicarakan banyak hal. Kau juga mengatakan bahwa tempat yang paling kau sukai dalam hidupmu adalah Pulau Naga. Kau mengatakan bahwa saat kau tua nanti, kau akan kembali ke Pulau Naga untuk pensiun. Apa kau tidak ingat semua ini? Melihat betapa seriusnya dia, Huan tidak bisa tidak mempercayainya. Terlebih lagi, apa yang dikatakannya cocok dengan identitas Yutian. Mungkin dia benar-benar mengenal Yutian di masa lalu. Namun, dia sebenarnya telah melihat bintang dan bulan bersama Yutian. Mungkinkah keduanya memiliki hubungan yang ambigu di masa lalu? Huan merasa getir di hatinya. Di antara keempat sahabatnya, hanya orang burung di depannya ini yang suka bermain-main. Jelas bahwa dia bukan orang yang jujur. Dia tidak tahu apa yang terjadi saat itu, tetapi dia merasa tertipu olehnya. Orang jahat, Casanova. Diam-diam dia melabelinya 2 kali dalam benaknya. Di masa depan, ketika dia mendapatkan kembali identitasnya, dia pasti akan menyelesaikan semua ini dengannya dan bertanya kepadanya berapa banyak kekasih lama yang dia miliki. Sueling tidak tahu bahwa ucapannya yang asal-asalan telah menyebabkan dirinya masuk daftar hitam. Dia terus tersenyum pada Huan. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihatmu. Kupikir kau sudah mati. Huan, meskipun dia tahu kalau cowok ini mungkin mengatakannya secara tidak sengaja, dia tetap merasa terkejut karena cowok itu telah menyinggung titik lemahnya. Sueling kembali meraih pergelangan tangannya. Kembalilah bersamaku. Aku akan mentraktirmu minum. Anggur buah buatan rumah kami adalah yang terbaik. Aku jamin kamu akan ingin minum lebih banyak lagi. Huan berpikir dalam hati, saya menyeduh semua anggur buah di rumah dan sudah 15 tahun berlalu. Anggur-anggur itu sudah tua. Rasanya pasti sangat lezat. Memikirkan anggur buah yang lezat, dia tak dapat menahan godaan. Itu adalah anggur yang dia buat sendiri. Sayang sekali kalau tidak mencobanya. Baiklah, dia akan meminumnya sebelum pergi. Pada akhirnya, Huan ditarik kembali oleh Sueling. Ketika mereka kembali ke rumah, Suang Yin langsung tampak terkejut. Kakak Yutian, kenapa kamu kembali? Huan tampak tak berdaya. Saya di sini untuk meminta minum. Hah? Sueling merangkul bahu Huan seperti 2 saudara yang sangat dekat. Ia tersenyum dan berkata, Yutian dan aku dulunya adalah teman lama. Jarang sekali ia ada di sini. Aku memintanya untuk tinggal beberapa hari lagi dan mencicipi anggur enak di gudang bawah tanah kami. Suang Yin menatap mereka dengan heran. Sueling tampak sangat antusias terhadap orang-orang di sekelilingnya, tetapi sebenarnya dia tidak peduli dengan siapapun.
Hanya ada Lin Huan-Huan di hatinya. Setelah Lin Huan-Huan pergi, hatinya mati. Ia menghabiskan hari-harinya dengan minum atau tidur. Ia juga akan duduk sendirian di atap kuil dan menatap kosong ke pohon pedang yang jauh. Ini adalah pertama kalinya dalam 15 tahun Suang Yin melihat senyum di wajah Sueling. Itu senyum yang tulus. Dia tahu dia gembira. Suang Yin tidak menyangka dia punya hubungan dengan Yu Tian di masa lalu. Mendengar kata-katanya, dia berkata dengan gembira, "Bagus sekali. Aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan kamar tamu. Kakak Yu Tian, gunakan kesempatan ini untuk tinggal sebentar." Namun Sueling berkata, "Tidak, dia bisa tinggal di kamar yang sama denganku." Hah? Suang Yin tercengang. Huan-Huan menatapnya dengan heran. Sueling tersenyum dan berkata, "Kamarku besar. Yu Tian bisa tinggal bersamaku." Huan-Huan segera berkata, "Tidak perlu. Aku tidak suka tidur dengan orang lain. Tapi kau pernah tidur denganku sebelumnya." Huan-Huan. Dia diam-diam menambahkan catatan lain ke buku catatan kecilnya. Sueling benar-benar tidur dengan wanita lain. Sueling menghela napas. "Dulu kita sangat dekat. Sudah biasa bagi kita untuk tidur bersama. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, tidakkah kau ingin lebih dekat denganku? Jangan bilang kau membenciku sebagai teman lama." Huan-Huan terdiam mendengar pertanyaan itu. Dia hanya bisa mengalah. "Baiklah, aku akan melakukan apapun yang kau katakan." Sueling langsung tersenyum. "Kalau begitu, sudah beres. Tidurlah denganku malam ini dan kita akan membicarakan apa yang telah terjadi selama bertahun-tahun." Huan-Huan. Dia sama sekali tidak ingin berbicara dengannya. Sejak Huan-Huan pergi, Bai Di dan Sang Ye pergi satu persatu. Sueling tidak pernah memasak lagi, dan Suang Yun bahkan tidak makan ayam. Tidak diketahui apakah itu karena faktor genetik, tetapi keempat saudara kandung keluarga Suang sangat buruk dalam memasak. Mereka bisa memanggang daging apapun menjadi tumpukan arang. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, keluarga tersebut selalu membiarkan koki spesialis memasak. Keterampilan koki tidak sebaik Bai Di dan Sueling. Namun, makanannya masih bisa dimakan. Keempat bersaudara itu merasa puas. Ada tamu di rumah, jadi Suang Yin bersiap untuk meminta juru masak menyiapkan beberapa hidangan lezat. Tanpa diduga, Sueling menyingsingkan lengan bajunya. "Aku akan memasak malam ini." Suang Yin menatapnya dengan heran. "Apakah kamu minum obat malam ini? Mengapa kamu tiba-tiba dalam suasana hati yang baik? Kamu benar-benar akan memasak. Kita kedatangan tamu di rumah. Kalian mungkin puas dengan keterampilan memasak Dui-Dui, tetapi akan sangat memalukan jika kita menyajikan masakannya kepada tamu." Dui-Dui adalah seekor alpaka berbulu keriting. Ia biasanya bertugas menyiapkan makanan untuk keluarga mereka dan menjadi koki khusus mereka. Ia tidak punya banyak hobi, tetapi ia sangat suka makan. Baginya, bekerja di dapur bagaikan surga. Suang Yin meringis. Apa maksudnya? Apakah dia tidak peduli dengan mereka? Ayah kecil keterlaluan. Saat Sueling berjalan ke dapur, dia berkata kepada Suang Yin, "Aku akan sibuk. Hibur Yu Tian dan ajak dia berkeliling rumah. Keluarkan juga beberapa camilan yang biasanya kamu sembunyikan." Suang Yin berkata dengan marah, "Malam ini aku ingin daging sapi. Daging sapi yang digoreng sampai empuk dan disiram saus." Sueling sedang dalam suasana hati yang baik dan langsung setuju. "Baiklah, baiklah. Sesuai keinginanmu." Suang Yin yang permintaannya terpenuhi langsung gembira kembali. Dia dengan senang hati menarik Huan-Huan berkeliling rumah. Sueling pergi ke dapur dan mulai sibuk. Tidak butuh waktu lama bagi Suang Yun untuk kembali. Dia terkejut melihat Sueling sibuk di dapur. "Apakah kamu salah minum obat hari ini? Kamu malah berinisiatif memasak." Bab 459. Sueling membuat meja penuh dengan hidangan lezat yang membuat mata semua orang terbelalak. Dia bahkan secara khusus mengeluarkan 3 toples anggur buah dari gudang bawah tanah. Dia membuka segel pada salah satu toples dan menyerahkannya kepada Huan-Huan. Kemudian, dia mengambil sendiri 1 toples anggur buah dan toples yang tersisa diberikan kepada 4 saudara kandung keluarga Suang. Adapun Suang Yun, dia tidak pernah menyentuh anggur sejak Huan-Huan pergi. Malam ini tidak terkecuali.
Suang Yin tidak senang. Mengapa kami berempat hanya punya satu toples anggur sementara kalian berdua masing-masing punya satu toples anggur? Sueling melambaikan tangannya untuk mengusirnya. Kalian masih anak-anak. Kenapa kalian harus minum begitu banyak anggur? Aku sudah memberimu sebotol anggur untuk dibagi. Pergi sana. Suang Yin menatapnya dengan jijik. Dia berbalik dan menuangkan 3 mangkuk anggur untuk saudara-saudaranya. Kemudian, dia memeluk toples anggur dan berkata, sisanya adalah milikku. Saudara-saudaranya langsung berteriak, kenapa? Kita bertiga hanya punya semangkuk anggur masing-masing, tapi kamu sendiri yang menempati sebagian besar toples. Tidak adil. Suang Yin menyingsingkan lengan bajunya dan mengangkat dagunya. Jika kamu tidak yakin, mengapa kamu tidak keluar dan bertanding denganku? Siapapun yang menang boleh minum lebih banyak. Saudara-saudaranya langsung ketakutan. Sejak mereka masih muda, mereka tidak pernah menang melawannya. Setiap kali, dia akan menghajar mereka. Namun, ayah mereka bias terhadapnya. Bahkan jika mereka mengeluh tentangnya kepada ayah mereka hanya akan membalas, kalian bertiga binatang jantan bahkan tidak bisa mengalahkan seekor binatang betina. Bukankah itu memalukan? Apalagi yang bisa dilakukan ketiga bersaudara itu? Mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan berusaha keras untuk meningkatkan kekuatan mereka, sambil berharap suatu hari nanti mereka bisa mengalahkan kakak tertua mereka. Anggurnya enak, manis dan lembut, hanya saja hentakannya agak kuat. Lagi pula, barang itu telah berada di ruang bawah tanah selama lebih dari 10 tahun. Huan hanya minum setengah toples anggur sebelum dia sedikit mabuk. Ketika Sueling melihatnya memegang dahinya, dia langsung bertanya, apakah kamu mabuk? Huan melambaikan tangannya. Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit pusing. Kalau begitu, makanlah. Sueling merobek sepotong besar daging ayam yang empuk dan menaruhnya di mangkuknya. Daging ini rasanya enak. Cobalah. Huan mengucapkan terima kasih dan mengambil ayam itu. Ia merobek sepotong kecil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sueling terus memperhatikan pergerakannya. Huan segera menyadari tatapannya. Dia berhenti dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu menatapku? Saya ingin bertanya sesuatu padamu. Hah? Sueling mendekatinya dan bertanya dengan lembut, aku ingin tahu namamu. Huan begitu mabuk sehingga pikirannya sedikit kacau. Pandangannya tanpa sadar tertuju pada bibir merahnya. Ketika dia mendengar pertanyaannya, dia tertegun sejenak. Dia tanpa sadar berkata, namaku Lin. Sistem tiba-tiba berteriak, jangan bicara omong kosong. Dia mencoba mendapatkan informasi darimu. Huan tiba-tiba menutup mulutnya. Pikirannya yang tadinya pusing, kini menjadi jauh lebih jernih. Sueling menatapnya dan bertanya, siapa namamu tadi? Huan, bajingan ini mencoba mendapatkan informasi darinya saat dia mabuk. Di manakah kepercayaan paling mendasar antara orang-orang? Ini terlalu berlebihan. Kalau saja sistem itu tidak mengganggunya tadi, dia pasti sudah menjual dirinya. Sueling masih bertanya, mengapa kamu tidak berbicara? Siapa kamu? Huan sangat marah. Dia berkata dengan keras, aku ayahmu. Sueling. Semua orang di meja itu tertawa, terutama Suang Yin. Dia tertawa sangat keras dan tanpa rasa takut. Meskipun Sueling sengaja merendahkan suaranya tadi, orang-orang di meja itu memiliki pendengaran yang tajam. Mereka mendengar semua yang dikatakan Sueling ketika dia mendekati Huan. Awalnya mereka cukup penasaran mengapa Sueling menanyakan pertanyaan yang membosankan seperti itu. Jawaban Huan sangat tidak terduga sehingga semua orang tidak bisa menahan tawa. Jarang sekali melihat Sueling mempermalukan dirinya sendiri. Mereka pasti tertawa sepuasnya. Sueling, yang diejek oleh kelompok itu, sama sekali tidak merasa malu. Dia mengambil sepotong daging lagi untuk Huan dan tersenyum santai. Lelukonmu sangat lucu. Semua orang tertawa. Huan tidak ingin berbicara dengannya sama sekali sekarang. Bajingan ini sangat licik dan penuh tipu daya. Keahliannya tidak cukup. Huan tiba-tiba menyesalinya. Kalau saja dia tahu hal ini akan terjadi, dia tidak akan dengan bodohnya mengikutinya kembali ke Gunung Batu hanya untuk minum seteguk anggur. Seolah tahu bahwa suasana hatinya sedang buruk,
Sueling tidak bertanya lebih jauh. Sebaliknya, dia menceritakan beberapa hal menarik tentang gunung batu itu. Dia sedang bercanda, dan Huan tertarik dengan apa yang terjadi pada gunung batu itu selama bertahun-tahun. Meskipun dia waspada, dia tanpa sadar tertarik pada cerita yang diceritakannya. Huan mendengarkan dengan saksama, terutama saat Sueling menyebut nama Baidi. Huan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, di mana Baidi? Dia tidak melihat Baidi sejak dia kembali ke Gunung Batu. Bahkan Big White dan Little White tidak ada di rumah. Kemana mereka pergi? Sueling tersenyum dan mengangkat toples anggur. Kau ingin tahu? Minumlah bersamaku dulu. Huan, meskipun dia tahu bahwa pria ini punya motif tersembunyi, Huan tidak bisa menahan godaan. Dia mengambil botol anggur dan meneguknya dalam-dalam. Setelah minum, dia mendengar Sueling berkata, Baidi pergi mencari seseorang. Huan segera bertanya, siapa yang dia cari? Kakak laki-lakinya. Huan, tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui mengapa Baidi pergi mencari kakak laki-lakinya. Itu pasti tentang dia yang terbunuh saat itu. Kali ini, sebelum Huan sempat bertanya, Sueling melanjutkan, sejak kejadian 15 tahun lalu, kakak tertua Baidi menghilang. Tak seorang pun mendengar kabar darinya. Tak seorang pun tahu kemana dia pergi. Baidi telah mencarinya selama 15 tahun. Huan menunduk. Memangnya kenapa kalau dia menemukan Xuan Wei? Baidi bukan tandingannya. Tetapi jika tidak, bagaimana Baidi akan bertahan hidup selama 15 tahun ke depan? Huan merasa terpukul oleh kata-kata ini. Dia menahan napas dan tidak dapat berbicara. Baidi mungkin adalah orang yang paling terpengaruh oleh kepergiannya. Saudaranya yang paling dia hormati membunuh wanita yang sangat dia sayangi. Tidak peduli siapapun orangnya, ini cukup untuk membuat mereka berharap mati. Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak meneguk anggur dalam-dalam untuk menghentikan pikirannya dan memaksa dirinya berhenti memikirkan hal-hal yang menyakitkan. Dia bertanya, bagaimana dengan kedua anak Baidi? Sueling berkata, mereka dikirim ke Sun City 15 tahun yang lalu. Bai Luo secara pribadi mengurus mereka. Ini adalah permintaan Bai Luo. Entah mengapa, Baidi menyetujui permintaan saudaranya dan mengirim Da Bai dan Xiao Bai ke Sun City. Berbicara tentang Da Bai dan Xiao Bai, Suang Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, setelah mereka dikirim ke Sun City, mereka tidak pernah kembali. Ketika saya melewati Sun City tahun lalu, saya pergi menemui kedua bersaudara itu. Kedua anak itu tampan dan memiliki kepribadian yang mirip dengan ayah mereka. Jika Huan melihat mereka, dia pasti akan sangat menyukai mereka. Bab 460. Setelah makan dan minum, Huan sangat mabuk hingga dia bergoyang saat berjalan. Sueling memegang lengannya. Aku akan mengantarmu ke kamarmu. Huan mencoba menguatkan benang terakhir rasionalitasnya. Dia menepis tangan pria itu dan berkata, tidak, aku bisa berjalan. Sueling menatapnya dan ingin menggendongnya pergi. Namun, dia sudah terlalu tinggi sekarang. Dia mungkin tidak akan mampu menggendongnya. Sekalipun dia berhasil menjemputnya, itu sama sekali tidak romantis. Sueling hanya bisa menahan keinginannya. Dia menggenggam tangan Huan dan mengabaikan penolakannya sambil menariknya ke loteng. Huan duduk di tempat tidur. Pikirannya masih kosong. Dia menatap lurus ke depan, tampak sangat konyol. Melihatnya seperti ini, Sueling tidak dapat menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuhnya dan bertanya, apakah kamu masih mengenalku? Sistem tersebut takut kalau putrinya yang konyol itu akan tertipu lagi, jadi dia mulai memutar March of the Volunteers dalam pikirannya. Bangunlah, orang-orang yang tidak ingin menjadi budak. Biarkan darah panas kita membangun tembok besar baru kita. Huan, walaupun dia sebenarnya ingin mengeluh tentang pilihan lagunya, dia harus mengakui bahwa lagu itu sangat bagus untuk menenangkannya. Dia pun benar-benar sadar. Huan mencubit pipi Sueling tanpa basa-basi dan terkekeh. Tentu saja, aku mengenalmu. Kau anakku. Sueling. Sistem bersorak dan bertepuk tangan. Bagus sekali. Lawan dia sekuat tenaga. Mari kita lihat apakah dia masih berani menipu Anda di masa mendatang. Sueling tersenyum tak berdaya. Baiklah,
Kamu telah lulus ujian ini. Aku masih punya 2 pertanyaan untukmu. Huan menegang dan menatapnya dengan waspada. Apalagi yang diinginkan binatang tua ini? Sueling menatap matanya dan mendekatinya sedikit demi sedikit. Aku tidak menyebutkan nama saudara laki-laki Bai di meja makan tadi. Bagaimana kamu tahu nama saudaranya adalah Xuan Wei? Huan. Dia mundur tanpa sadar. Sistem itu memeluk kepalanya. Oh tidak. Sueling terus mendekatinya. Juga, bagaimana kau tahu bahwa Bai Di memiliki 2 putra? Kurasa aku belum pernah menceritakan hal ini padamu. Huan terus mundur, suaranya tidak percaya diri. Aku pernah mendengar orang lain menyebutkannya sebelumnya. Oh, siapa yang memberitahumu itu? Beritahu aku namanya dan aku akan bertanya padanya. Huan. Dia tidak bisa menjawab sama sekali. Dia terus menyusut hingga punggungnya menempel di dinding. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia tanpa sadar telah naik ke tempat tidur. Di belakangnya ada tembok. Dia tidak punya tempat untuk pergi. Tangan Sueling berada di kedua sisi tubuhnya. Ujung hidungnya hanya berjarak sekitar 1 cm dari hidungnya. Rambut pirangnya terurai dan menutupi pipinya, menyentuh rambut hitam pendeknya. Postur ini terlalu ambigu. Ditambah dengan aura agresif yang kuat yang dipancarkan Sueling, dia merasa seperti telah menjadi mangsanya. Sistem berteriak di kepalanya, sudah berakhir. Identitasmu akan terbongkar. Jika identitasmu terbongkar sebelum permintaan terakhir Yutian terpenuhi, kau tidak akan bisa menggunakan tubuh ini. Kau pasti akan dipaksa keluar dari dunia ini dan jiwamu akan menghilang. Huan sangat gugup hingga dia berkeringat. Sueling menatap wajah pucatnya dan bertanya dengan lembut, apa yang kamu takutkan? Huan tidak bisa menjawab. Dalam situasi ini, apapun yang dikatakannya, dia tidak dapat lagi membenarkan dirinya. Dia terpojok, pikirannya kosong. Pada titik ini, dia tidak takut. Apakah kamu benar-benar ingin tahu jawabannya? Huan bertanya alih-alih menjawab. Tatapan Sueling tertuju pada wajahnya. Tentu saja, aku bermimpi mengetahui jawabannya. Bahkan jika harga untuk mengetahui jawabannya akan membakarku menjadi abu. Sueling. Huan mengepalkan tangannya, suaranya bergetar. Jika memang begitu, aku bisa memberitahumu jawabannya. Sebenarnya, aku. Cukup. Sueling tiba-tiba menyela. Dia melangkah mundur dan mengangkat tangannya. Aku menyerah. Aku tidak ingin tahu apapun lagi. Jangan beritahu aku apapun. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Huan tidak berbicara. Wajahnya masih sedikit pucat. Jelas, dia belum pulih dari rasa takut akan hampir menjadi abu. Melihatnya seperti ini, Sueling sedikit kesal. Dia terlalu tidak sabaran tadi. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh punggungnya dan membantunya bernapas. Akan tetapi, sebelum jarinya bisa menyentuh Huan, dia secara tidak sadar menghindar. Tangannya membeku di tempatnya. Setelah beberapa saat, Sueling menarik tangannya dengan kecewa. Jika aku membuatmu takut tadi, aku minta maaf. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Huan mencubit pelipisnya dan berkata dengan lelah, kamu tidak perlu meminta maaf. Aku hanya membuat keributan. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku akan mengambilkan air panas untuk mencuci mukamu. Setelah Sueling pergi, sistem itu langsung berkata, kamu benar-benar membuatku takut setengah mati tadi. Kamu hampir tamat. Huan merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Sueling terlalu pintar. Aku tidak bisa menyembunyikannya darinya sama sekali. Dia pasti sudah mencurigai identitasku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Sistem itu berpikir bahwa binatang tua itu tidak hanya mencurigakan. Dia telah mengonfirmasi identitas Huan. Jika tidak, dia tidak akan menyerahkan jawaban yang ada di ujung jarinya. Tetapi sistem tidak mengatakan demikian. Dia akan menyelamatkan mukanya demi putrinya yang konyol. Sistem itu mendesah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku juga tidak punya harapan. Huan bangkit dari tempat tidur. Kenapa kita tidak lari sekarang? Baiklah, berhentilah bercanda. Cepatlah tidur. Kita akan memikirkan sesuatu besok. Huan sangat cemas. Tapi identitasku akan segera terungkap. Identitasmu sudah lama. Apa katamu?
Tidak apa-apa. Sistem itu terbatuk pelan. Maksudku, jangan cemas. Orang-orang membuat kesalahan saat mereka cemas. Bahkan jika Anda ingin melarikan diri, Anda harus memulihkan diri terlebih dahulu sebelum bisa pergi jauh. Huan mengangguk. Kau benar juga. Sueling kembali dengan seember air panas. Ia menuangkan air panas itu ke dalam 2 pot tanah liat. Cuci mukamu dulu. Sisa airnya seharusnya cukup untuk mencuci kakimu. Setelah Huan mencuci wajahnya, dia hendak mengangkat ujung pakaiannya ketika dia melihat Sueling berdiri di sampingnya, menatapnya tanpa berkedip. Dia teringat bulu di kakinya dan segera menarik ujung pakaiannya ke bawah lagi. Bisakah kamu keluar? Sueling bertanya, kenapa? Saat aku mencuci kakiku, aku tidak suka ada yang melihat. Sueling tersenyum. Itu hanya mencuci kaki. Itu bukan mandi. Apa salahnya melihat? Lagi pula, tidak masalah jika kita mandi bersama. Kita semua binatang jantan. Kita terlihat sama. Tidak ada yang salah dengan melihat. Sudut mulut Huan berkedut. Tapi aku tidak terbiasa diawasi. Itu pilihanku. Silakan keluar. Terima kasih.